Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Aprianto Sregar. Saya dan teman saya Putri Ayu Wulandari akan menjelaskan tentang hasil audit program pelatihan dan pengembangan SDM pada PT Bank Sumut KCP Aksara. Baik, saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu latar belakang. PT Bank Sumut KCP Aksara merupakan salah satu cabang pembantu yang beralamat di Jalan William Iskandar nomor 105 Kota Medan, Sumatera Utara. PT Bank Sumut KCP Aksara sudah berdiri sejak tahun 2005. Kegiatan PT Bank Sumut KCP Aksara seperti halnya bank lain, yaitu transfer dana, menyimpan dana, investasi ataupun yang berhubungan dengan keuangan. Lebih rincinya sudah saya jelaskan di PowerPoint atau hasil audit yang kami lakuin di PT Bank Sumut KCP Aksara. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2, yaitu kesimpulan audit. Berdasarkan temuan yang kami peroleh sama audit yang kami lakukan, kami dapat menyimpulkan kenapa dilakukannya pelatihan dan pengembangan SDM di perusahaan tersebut. Alasannya karena terdapat kondisi yang pertama, keterampilan dari karyawan itu menurun. Yang kedua, produktivitas dari setiap karyawan menurun. Yang ketiga, kemampuan melayani dan berkomunikasi kepada nasabah itu menurun. Yang keempat, kondisi manajer audit yang buruk. Yang kelima, kedisiplinan karyawan itu menurun. Yang keenam, kerjasama antar karyawan itu menurun. Penyebab terdapat permasalahan tersebut karena yang pertama, kurangnya pengawasan dan pengendalian di perusahaan tersebut. Yang kedua, kurangnya komunikasi antar karyawan. Nah, setelah dilakukannya pelatihan dan pengembangan, permasalahan di perusahaan tersebut dapat diatasi karena kemampuan dari setiap karyawan itu meningkat, baik itu dari segi produktivitas, keterampilan ataupun kerjasama di perusahaan tersebut itu juga meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Ayu Wulandari, NPM 1800160 125. Di sini saya akan melanjutkan di bab 3, yaitu hasil audit yang dilakukan menemukan beberapa kelemahan yang harus menjadi perhatian manajemen di masa yang akan datang. Adapun kelemahan ini dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, kelemahan yang terjadi pada program perencanaan pelatihan yang tidak terstruktur dan dipersiapkan dengan baik. Yang kedua, kelemahan yang terjadi pada saat melayani nasabah. Yang ketiga, kelemahan yang terjadi karena tidak adanya pengawasan dan pengendalian. Yang keempat, kelemahan yang terjadi karena kurangnya bekerja sama. Nah, jadi atas keseluruhan kelemahan tersebut yang terjadi, maka diberikan rekomendasi sebagai koreksi atau langkah perbaikan yang diambil manajemen untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Jadi adapun rekomendasinya, yang pertama itu, perusahaan harus membuat program perencanaan pelatihan karyawan secara jelas dan terstruktur serta dipersiapkan dengan baik sehingga program pelatihan dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, perusahaan harus melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap karyawan. Yang ketiga, perusahaan harus melakukan kebijakan dalam hal melayani karyawan dengan baik. Yang keempat, perusahaan harus melakukan sesuatu dalam meningkatkan kerjasama karyawan. Jadi, keputusan untuk melakukan perbaikan atas kelemahan ini sepenuhnya ada pada manajemen. Tetapi jika kelemahan ini tidak segera diperbaiki, kami mengkhawatirkan terjadi akibat yang lebih buruk pada program pelatihan karyawan di masa yang akan datang. Lanjut, saya akan membahas di bab 4, yaitu ruang lingkup audit. Sesuai dengan penugasan yang kami terima, audit yang kami lakukan hanya meliputi masalah program pelatihan dan pengembangan karyawan Bank Sumut KCP Aksara untuk periode tahun 2021 sampai 2022.
Audit ini kami mencakup penilaian atas kecukupan sistem pengendalian, manajemen program pelatihan karyawan, personalia yang bertugas dalam program pelatihan karyawan itu sendiri.